Lu manusia yang gak pernah bersyukur. Lu ngoceh, bilang kata isi rumah lu yang bayar. Yang mana lo bayar? Korek kuping. Terakhir aja tuh diklarifikasi sama pengacaranya Ruben, AC 400 juta. AC apaan 400 juta? Perselisihan finansial pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas akibat isu tagihan fantastis. Isu baru ini mencuat setelah kuasa hukum Ruben membocorkan beban tagihan kartu kredit milik Sarwendah. Ruben diwajibkan menanggung separuh biaya penggunaan kartu kredit tersebut setiap bulannya dengan alasan demi memenuhi kebutuhan anak-anak. Polemik ini lantas menjadi perhatian publik sebab menyangkut persoalan transparansi keuangan di antara kedua belah pihak. Kubu Ruben membongkar bahwa total penggunaan kartu kredit Sarwendah diperkirakan mencapai 100 juta rupiah dalam sebulan. Ruben pun rutin ditagih nominal sebesar 50 juta rupiah tanpa pernah diberikan lembar rincian transaksi resmi. Pihak Ruben menegaskan bukan menolak membayar, melainkan menuntut penjelasan logis atas pembelanjaan tersebut. Ketiadaan bukti transparan ini kian memperkeruh hubungan mereka di tengah bergulirnya persidangan sengketa hak asuh anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Wenda, lu kan dari dulu gencer tuh ngomong mau buka bukti 1, 2, 3, 4 bukti gitu ya. Terus hilang kesabaran dibuka bukti 1, 2, 3, 4. Mana bukti yang mau lu keluarin, Wenda? Mana? Malah keduluan tuh sama pengacaranya RO. Itu semua bukti transferan. Semua sampai AC harga 400 juta itu udah dikeluarin buktinya, Wenda. Lu masih belum ngeluarin bukti juga, Wenda. Malah masih berusaha mengeluarkan air mata dari mata lu, Wenda. Gimana tuh, Wenda? Ini teh lu ngomong isi rumah yang ngisi lu ya. Iya, lu yang ngisi panci, mungkin ya. Lu yang beli sarung bantal, lu yang beli gayung pink, mungkin iya lu, Sarwenda. Wenda, kamu apa kabar? Semoga baik ya dimanapun kamu ya. Aku selalu mendoakan kamu biar cepat selesai masalahmu. Maaf ya, aku bikin konten tentang kamu karena kamu pembawa berkah, bikin rame fitiku. Hah? Apa? Ruben Onsu transfer buat renovasi rumahnya Sarwendah? Hah? Sampai 11 miliar? Kata temenku itu apa? Ruben Onsu transfer 11 miliar buat renovasi rumah. Bener ya? Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah ya kan, daripada rumahnya sampai kerusakan sayang, eman-eman, alhamdulillah ya. Ini dia yang baru ya, mantan suami suruh bayar tagihan kartu kredit mantan istrinya. Yang pakai siapa ya, yang belanja siapa ya, mantan suami yang suruh bayar. Giliran ditagih rinciannya buat apa nggak digubris, ngajak ribut. Ya, nanti dibilang hitung-hitungan, nanti dibilang diungkit-ungkit. Padahal ya mantan suami lu tuh harus tahu, ya itu hak untuk bertanya. Ini buat apa, rinciannya mana? Gila ditanya, nggak digubris, ya diabaikan, ngajak ribut. Hak dan kewajibannya harus dibayar mantan suami lu tuh hanya untuk anak-anak, ya bukan buat gaya-gayaan. Apa itu bayar tagihan kredit? Itu di luar hak dan kewajibannya, ya gila, ya. Ben Ruben orane duitmu akeh men lho Ben Ruben. Sampeyan mentransfer 250 juta rutin ya. Terus totalnya iso sampai 11 miliar trimo digawe renov omah beyo. Lah kuwi asine pesugihan Gunung Kawi kalah lho Ben karo keringetmu Ben. Ya Allah, trimo renov kuwi, renov ya. Nek arane renov kan berarti memperbaikan ya. Lawi bandahno mbangune kuwi entek piro? Biasanya renov iku pirang persen dari rumah asline kuwi. Biaya rumah asli nih 11,33 miliar edan gendeng ya. Edan iki ae misal aku gawe omah ya bangun omahku 100 juta. Lek renov kuwi mungkin aku butuh sekitar 20 jutaan. Iki tak ibarat kata ya, aku pomone aku ngalami. Lah kowe 11 juta trimo 11 miliar trimo ge renov. Biayo demi teh Gunung Kawi wis insecure karo keringetmu dhewe iki.
Gue bilang juga apa? Lo belum pada tahu kan alasan Ruben Onsu stop nafkah 6 bulan kepada Sarwenda bukan karena ekonomi sulit. Kenapa rame lagi? Karena Sarwenda klaim biayai sendiri anaknya selama 6 bulan terakhir. Katanya Sarwenda udah capek sama drama perseteruannya dengan Ruben Onsu. Dia udah kagak mau tuh ngemis nafkah lagi. Setelah Ruben Onsu menghentikan nafkahnya di bulan Desember tahun 2025, Sarwenda memutuskan untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan kedua putrinya secara mandiri. Katanya bakal terus menafkahi anak-anak, menyediakan rumah, dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi dia juga kagak bakal ngalangin kalau Ruben mau ngasih nafkah buat anak-anaknya. Sarannya, Ruben buka rekening khusus buat nafkah anaknya. Ntar rekeningnya cuma bisa diakses sama Ruben dan anak-anaknya. Jadi Ruben kagak usah khawatir kalau nafkahnya yang diberikan tidak dipergunakan dengan semestinya. Muncul pernyataan lagi dari Bang Minola Sebayang selaku kuasa hukumnya Ruben Onsu. Kalau Ruben Onsu itu menghentikan nafkah bukan karena ada masalah finansial, melainkan dia hanya meminta Sarwenda untuk mengirimkan rincian nafkah anak. Tapi karena kagak dikirim-kirim sama si S, jadi apa yang mau ditransfer? Nah, buat lu pada para single mom, mantan lagi lo masih ngasih nafkah kagak buat anak? Si Wenda beli furniture di rumahnya ternyata dibayarin Kak Ruben Onsu. Harga furniturnya itu sangat fantastis sekali guys, sampai 3 miliar. Dan selain itu harga liftnya 500 juta. Dan harga AC lo tahu berapa? 400 juta. Kata gua itu AC keluar salju apa gimana? Mahal kali bah. Gua kalau misalnya jadi CEO gitu ya kan, pacar si Wenda gitu ya kan, gua nggak banyak omong, nggak banyak basa-basi segala macem. Gua transfer duit 100 miliar untuk ngebeli rumah itu ke Ruben Onsu. Tuh duitnya udah beres ya guys ya. Abis bayarin rumahnya, kirim duit 100 miliar karena untuk ganti rugi harga rumahnya, nikahin dah tuh si Wenda. Udah beres, clear masalah. Tinggal nanti ngebagi-bagi tuh hak asuh anak. Misalnya 4 hari di emaknya, 3 hari di bapaknya, gitu, beres. Bukan malahan klarifikasi pakai bahasa Inggris, bukan. Kan akhirnya apaan? Si Wenda itu musuhnya apa? Jejak digitalnya sendiri guys. Gue bener-bener greget banget guys, sumpah. Kayak dia ngomong apa, ternyata buktinya apa gitu, kenyataannya apa gitu. Dan sekarang nanti dibilangnya apa nih? Ya kan, memojokkan lah, membuka aib apa segala macam. Lah lu duluan. Cici SW mengungkapkan kekecewaan yang sangat mendalam kepada Koer atas motif yang dilakukan oleh pihak Koer dengan membocorkan data transfer ke rekening mendiang ayahnya ya. Jadi menurut Cici SW ini kan bisa dibicarakan di intern keluarga ya. Jadi untuk apa membuka data-data transfer ke rekening mendiang ayahnya ya? Karena ini kan membuat malu marwah keluarganya dari Cici SW ya. Nah sekarang kembali kita mulai berpikir dengan tenang nih ya. Untuk kita juga para penonton nih ya, salah nggak sih yang dilakukan oleh pihaknya Koer kalau dia sampai membocorkan data transfer rekening ke mendiang ayahnya ya? Mungkin kita juga tahu bagaimana banyak orang sangat menyudutkan Koer ya. Dianggap seolah-olah Koer itu tidak ada andilnya untuk membantu Cici SW dengan masalah rumah yang ada di Cilandak. Karena kan Cici SW selalu berkata bahwa ini hasil jerih kerjaku, bahwa ini juga bantuan dari papaku ya. Dan juga untuk isi furniture semua juga atas jerih payah kerjanya ya kan. Ya wajar lah kalau lama-lama akhirnya Koer gerah ya. Akhirnya dia meminta kepada kuasa hukumnya untuk membuka semuanya ya. Ya kalau dibilang semuanya sih mungkin belum ya. Baru 1-2 nih kayaknya yang dibuka oleh kuasa hukumnya Koer ya. Jadi di sini ya kita nggak bisa salahin juga ya kepada Koer ya Cici SW ya. Makanya jangan seperti itu ya. Apalagi kamu itu mantan istri yang sangat diperhatikan loh ya. Dari mulai kartu kredit juga ditanya ya kan,
Hanya kamu bisa menunjukkan angka, angka, dan angka ya. Kalau ditanya untuk apa, kamu nggak bisa jawab ya. Ya wajar lah kalau koer juga jadinya menganggap kamu tuh tidak terbuka kepadanya ya. Oke teman-teman ya, nanti kalau teman-teman mau tahu ya, teman-teman bisa lihat di VT-VT yang mungkin akan teman-teman dapat di TikTok kalian masing-masing ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi dengan berita-berita selanjutnya. Oke, bye-bye and God bless you. Gue bingung sama inang-inang stres emak-emak stres pengikutnya si Sarkawi sama CEO tuh. Kalau gonggong tuh bener-bener kayak udah merasa dirinya paling bener. Hai, pengen gue gatak rasanya tuh nggak? Pengen gue lem tuh congornya pakai power glue yang gak bisa lepas. Sekarang gue tanya, lu ngata-ngatain Ruben mantan. Lah Sarkawi aja udah mantan tapi duitnya mau. Sok ngata-ngatain cangcong lagi. Ruben lo katain cangcong. Ruben yang ngeluarin duit ratusan juta sama miliaran buat lu. Lu inang-inang stres, kalau tolol jangan kebangetan, jangan dipiara. Kambing mending lo piara, ada hasil. Lo tolol lo piara, bahan ketawaan lu. Emang laki lu bisa ngasih ratusan juta? Atau mantan laki lu tuh bisa ngasih ratusan juta ke lu? Lu Sarkawi, lu manusia yang gak pernah bersyukur. Lu ngoceh, bilang kata isi rumah lu yang bayar. Yang mana lo bayar? Korek kuping. Terakhir aja tuh diklarifikasi sama pengacaranya Ruben, AC 400 juta. AC apaan 400 juta? Furniture 3M. Bahkan lu udah tagih sebelum rumah itu jadi. Yang maksa minta renovasi lu kan? Kontraktornya juga bapak lu sendiri yang udah dibayar sama Ruben 10M dengan nyicil. Terus isi rumah mana yang lo bayar? Lo gegonggong kan setelah Ruben stop pembayaran. Pokoknya kan 75 juta. Pas dibayar sama Ruben 75 juta, lo komplain. Di WA buktinya, kok cuma dibayar 75 juta? Lo denger nih para inang-inang stres. Tambah tuh mak-mak, nenek-nenek apa tuh yang gue panggil nenek-nenek apa inang-inang stres nih. Ngatain orang bilang gak waras lu. Lu yang gak waras, belum sembuh dari sumber waras, lu udah kabur. Cari lo sama dokter sakit jiwa lo, balik lo ke sumber waras. Belum waktunya lo pulang, obat lo belum habis. Tolol lo, udah tolol jahat lagi. Sarkawi lo kalau udah salah, ngaku salah. Gak usah drama lo nangis-nangis, bilang buat kepentingan anak, kebagian anak. Bagian lu kali, bagian buat lu. So pakai ngomong nanti anak-anak saya gak mau ngeliat jejak digital. Lah yang mulai siapa? Yang mulai lu sama budak-budak lu tuh. Mana tuh budak lu tuh si Manda tuh, nyungsep nggak balik-balik. Lu kan yang mulai ngatain cangcong. Terus live lu, konten lu tuh sama Cio utang lu tuh mesum semuanya. Padahal nikah juga belum. Itu yang harus lo malu buat anak lu. Anak lu ngeliat terus dibully sama teman-teman sekolahnya. Ih, mak lu kok masih pacaran? Kontennya udah kayak begitu ya, udah mesum. Nggak malu lu? Kok malu ngaten ayah lu ya? Kok bunda lu ngaten ayah lu cong ya? Lu nggak malu? Jadi lu nggak usah gonggong bilang malu, nggak usah flying victim terus. Maling teriak maling lu namanya. Juga pengacaranya kok mau ngebela orang? Wey, jadi pengacara tuh bela yang bener. Lu mau ngomong apa? Diklarifikasi terus tuh sama pengacaranya Ruben, karena itu fakta. Fakta lu apa? Fakta lu tuh numpang, parasit. Udah mantan istri, tapi masih mau duitnya Ruben dengan cas inilah, cas itulah, rimbes inilah, rimbes nolah. Tapi masih bela diri. Isi rumah apa yang lo bayar? Korek kuping sama celana dalam lu, mau buat makan Cio utang lo no. Lo lihat no, Cio stres lo no. Di mall lah pakai payung. Gesrek udah tingkat dewa lah stadium tuh kalau kanker nggak ada obatnya, udah kebanyakan halu. Mana katanya itu punya 2000 toko tuh, toko gaib. Nggak beliin rumah kok buat lu. Jangan lo pindah rumah terus lo nagih tuh ke Ruben dengan cas inilah, cas nolah, ini ono kucrut. Lo pindah rumah kan cuma mau cari aman lu, terus lo buat drama lagi, mancing tuh inang-inang stres lu tuh ngoceh yang gak karuan. Tuh hire inang-inang stres, mama stres, dan nenek-nenek stres. Gue liatin semua
kayak begitu tipenya tuh, yang ngebela lu. Nggak ada yang waras. Sok bilang kita nggak waras lagi. Jangan gila-teriak gila. Sinting. Rebut tanah, sinting. Boy, nang stres. Kalau ngoceh tuh dipikir dulu. Otak lo tuh otak apa? Waktu pembagian otak, lo nggak hadir. Makanya dapatnya otaknya bukan otak manusia lo. Otak si lutung lo ya. Jadi gue yang nafsu, gak ada kelar-kelarnya. Yang lo terima fakta kalau lo salah, akuin kesalahan lo. Jangan bela diri terus. Atau malu. Wujud doang lo manusia. Lakuan jin iprit lo. Lo tunggu tuh hasil dari sidang. Gak usah lo drama-drama, mewek-mewek. Lo live lagi aja, live mesum lagi tuh sama Cio Kutang lo no. Kenapa lo berhenti? Kan drama aja lo. Cio Kutang lo juga kalau nggak punya apa-apa nggak usah sok banyak laga. Dari gaya lo norak begitu aja orang udah bisa lihat. Di mall lah pakai payung. Balik no ke sumber waras. Kasian tuh dokter rumah sakit sumber waras nyari lu tuh nggak ketemu. Balik ke sono, belum waktunya lo pulang. Ngapain lo kabur? Asli gue gedek banget gue ngeliat tingkah-tingkah apa ya, monster kali ya gue panggilnya ya. Gila banget. Wakilin sifat setan, wakilin sifat iblis, nggak ada malunya.